Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya baru pertama kalinya ini mengadakan event di Kediri. Saya sudah puluhan kali ke Kediri karena kalau pulang kampung saya ke Kediri. Ya. Jadi ceritanya di Kediri ini tanah kelahiran istri saya dan keluarga besar istri saya. Jadi kalau setahun mungkin bisa 2-3 kali saya ke Kediri. Saya kaget juga ternyata juga daerahnya juga nggak jauh dari keluarga istri saya, jadi ya nggak asing gitu ya. Tapi alhamdulillah topiknya kali ini saya ke Kediri bukan untuk mudik ya, tapi untuk sharing kepada teman-teman di sini ya. Baru pertama kali ini juga kami berinteraksi dengan teman-teman di Kediri, para aktivis-aktivis dakwahnya. Dan saya juga baru tahu kalau di Kediri juga ada komunitas-komunitas hijrah gitu ya, yang itu menurut saya luar biasa. Saya dulu berinteraksi dengan komunitas di Kediri itu komunitas punk ya. Komunitas punknya Kediri itu dulu cukup maju. Saya ingat betul dulu tahun 97 kalau enggak 98, saya ke Kediri naik kereta gitu ya, untuk mengantar band teman saya manggung di sini ya di Kediri. Ini sekitar kalau nggak salah gedungnya sekitar ya Jalan Doho itu ya, sekitar situ. Saya lupa nama gedungnya apa karena masih SMA waktu itu, tahun 97. Waktu itu sedang pemilu seingat saya. Jadi Masya Allah isinya orang-orang itu pada banyak yang takut gitu ya, melihat ada yang pakai baju berwarna-warni gitu ya, konvoy gitu, serem. Tapi kami dulu cuek aja, kami serombongan jalan di trotoar itu ya, rambutnya mohok-mohok, pakai jaket kulit gitu ya. Kita dulu pede aja kayak gitu, ya, pede. Kemudian kami waktu manggung ya, acara punk, di sini campur dengan acara metal. Nah, ceritanya kan acara punk sama metal nggak pernah akur, ya. Kita manggung dilemparin tuh, lemparin botol aqua, dilemparin gelas aqua, gitu ya, kayak gitu. Ya. Nah, itu ingat banget saya, insya Allah. Nah, hari ini saya kembali ke Kediri membahas tentang punk pula, membahas tentang pemikiran pula, tapi temanya berbeda, ya. Kalau dulu temanya tentang ya bersenang-senang gitu ya, ngeband gitu. Kalau kali ini saya lebih cenderung membantah pemikiran yang dulu pernah saya yang pernah saya anut gitu ya. Oke. Saya cerita dulu tentang background saya. Ini kebetulan slide-nya, memang saya slide itu kebetulan ketinggalan sebetulnya. Tapi saya bikin slide dadaan ketika di jalan tadi. Ya. Ini slide dadaan. Jadi yang penting saya bisa memperkenalkan diri, saya bisa membawakan poin-poin utamanya. Ya. Ini perkenalan dulu, nama saya Aditya Abdurrahman. Saya dipanggil Ai. Ya, kalau di komunitas punk itu saya termasuk kalau di Surabaya angkatan-angkatan awal ya di komunitas itu. Di Surabaya. Jadi punk rock party pertama kali di Surabaya tahun 97 itu digagas oleh saya dan teman-teman seangkatan. Kemudian saya lahir di Madiun ya. Jadi ini tanah kelahiran istri saya, tapi saya sendiri di Madiun 29 September 81. Kemudian background pendidikan saya S1 DKV Desain Komunikasi Visual. S2 saya di Media dan Komunikasi. Dan saya mengajar, saya sebagai dosen di
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya dulu tahun 2010 menggagas komunitas Underground Tauhid. Dulu punya media yang sangat terkenal ya, namanya undergroundtauhid.com. Itu pimretnya, pemimpin redaksinya adalah saya. Ya, yang menulis, yang membuat berita itu mayoritas saya. Ada beberapa teman yang membantu. Kemudian tahun 2014 kemarin Underground Tauhid bubar karena ada beberapa hal yang agak sulit koordinasi dengan teman-teman di Jakarta. Kemudian saya fokus di Surabaya membangun, membina Pang Muslim Surabaya. Dulu Pang Muslim itu sudah ada sejak tahun 2010 pula ya. Tahun 2010 bareng dengan Underground Tauhid lahir di Jakarta. Ya. Tapi kemudian ketika Underground Tauhid bubar, Pang Muslim ini juga mau dibubarkan di Jakarta. Jadi pendirinya itu ketemu saya di Surabaya. Dia lagi mampir ke Surabaya, ada acara relawan gitu ya. Kemudian kita ngobrol-ngobrol. Dia bilang, Pang Muslim di Jakarta udah pada mentas nih anak-anak pangnya. Ya, pada nggak ada kegiatan. Jadi kayaknya mau saya bubarkan aja. Saya bilang, "Wih, jangan dulu. Kalau dibubarkan saya aja yang lanjutin di Surabaya," begitu. Akhirnya sejak tahun 2014 sampai hari ini saya diperbolehkan untuk membina komunitas Pang Muslim di Surabaya ya, atas persetujuan Pang Muslim di Jakarta. Sebetulnya kalau mau dibilang apakah Pang Muslim sekarang masih ada? Masih, dan hanya di Surabaya yang masih aktif. Ya, di Jakarta sendiri malah nggak pernah aktif. Makanya kalau saya sering dapat message ya, apakah di Jakarta ada kajian-kajian begitu ya Pang Muslim? Saya katakan enggak ada. Ya, di sana enggak ada. Yang ada di Surabaya. Gitu. Karena memang di sana sedang vakum, pembinanya juga sangat sibuk. Kemudian saya membuat media dakwah, ada media dakwah yang dinamakan Subchaos seperti ini. Ini buletin, semacam buletin yang difotokopi, ya, dalamnya ini fotokopian. Jadi mulai yang nulis, yang layout, yang nulis, yang ngedit, yang layout, yang nyetak, yang nyebarin semuanya saya. Ya. Jadi saya katakan ini project director karena semua urusan di dalamnya itu saya yang melakukan. Gitu. Ini ada sejak tahun 97, sejak awal kali saya ngepang. Dulu Subchaosin ini adalah media yang saya pakai untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran menyimpang yang masuk dalam subkultur punk. Ya, luar biasa. Dulu saya menceritakan bagaimana anarkisme, bagaimana sosialisme, bagaimana marxisme, bagaimana komunisme itu melalui media ini. Tahun 97 pada saat saya masih di komunitas punk. Jadi kalau sekarang heboh Indonesia mau diganyang PKI lagi gitu ya. Itu sebenarnya tahun 98 dulu lebih, 97 itu lebih ngeri sebetulnya. Cuman nggak kelihatan aja, padahal pada saat itu masih Orde Baru. 97 kan Orde Baru mulai agak ini ya, goyah. Ya. Tapi saya merasakan itu. Ketika Orde Baru tumbang, kemudian partai menjadi banyak, itu ada satu partai yang dulu saya ikuti waktu saya masih di komunitas punk. Ada satu partai yang benar-benar mengusung marxisme. Ya, warnanya merah tapi bukan merah yang sekarang. Ya, gambarnya ada geriginya, itu sangat terkenal dulu. Di dalamnya isinya orang komunis semua. Dulu punk tahun 98 ketika pemilu afiliasinya terhadap komunisme. Ya. Teman-teman punk yang ada di Bandung itu dulu adalah pengurus-pengurus cabang di Bandung, partai itu. Ya, partai itu. Kemudian mereka merasa dikhianati, ya. Kemudian mereka di sekitar tahun 99 atau 2000-an mereka keluar dari partai itu karena merasa dikhianati. Jadi awalnya direkrut karena katanya dijanjikan aspirasinya akan dijalankan, tapi ternyata belum sampai menang itu sudah mengkhianati. Ya, begitu. Nah, itulah orang-orang yang punya kepentingan duniawi. Kemudian ada Sa'i Zin. Sa'i ini media dakwah khusus para aktivis dakwah. Kalau yang tadi Subchaos ini Ghazul Fikr, perang pemikiran dengan pemikiran-pemikiran liberal ya, yang ada dalam komunitas punk. Jadi segmennya ini sebetulnya adalah teman-teman yang paham dengan subkultur punk, ya, gaya hidup punk.
Dengan SAI itu adalah media dakwah yang fokusnya adalah para aktivis dakwah, ya, untuk mengetahui bagaimana counter pemikiran dan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi problem dakwah di masyarakat. Gitu. Ini ada beberapa edisi. Nah, Subchaos sejak saya hijrah tahun 2010 saya membentuk Underground Tauhid, itu Subchaos berubah total. Ya, dulu Subchaos itu sudah ketika saya hijrah tahun 2005 saya membuat Subchaos terakhir. Subchaos terakhir itu saya judulkan, headline-nya itu Subchaos is dead. Subchaos sudah mati, karena waktu itu saya udah gak mau lagi ikut dalam pemikiran-pemikiran semacam itu. Jadi tahun 97 sampai 2005 ya, saya kemudian hijrah, dan 2005 saya membuat Subchaos terakhir, edisi 8 saya ingat. Isinya Subchaos is dead ini tulisannya. Di dalamnya saya pamitan. Saya katakan bahwa pemikiran yang lama itu betul-betul membuat saya nggak tenang. Jadi dulu saya menceritakan tentang pemikiran-pemikiran menyimpang yang masuk dalam subkultur punk, itu membuat hati saya nggak tenang. Bagaimana saya bisa tenang? Ya, di situ penuh dengan upaya makar. Jadi punk itu kalau mau dianggap punk beneran, itu nggak boleh hanya mengikuti gaya hidup dan penampilannya saja. Kalau gaya hidup saja dan penampilan saja, itu berarti dia, kalau kita nyebutnya dulu borok. Ini punk nggak ngerti apa-apa. Karena cuma tahu kulitnya aja, ya, cangkruk-cangkruk, ya, pakai jahit kulit, pakai sepatu boots, rambutnya mohawk, cuman bondo gitu toh, terus punya band, cuman kayak gitu aja, kita dulu bilangnya borok. Kalau bahasa Inggrisnya poser. Yang poser kayak gitu di Indonesia banyak banget. Mungkin saat ini, ya, tidak ada, sudah hampir tidak ada lagi ya punk yang betul-betul tahu punk bersama ideologinya. Makanya sekarang punk tidak menjadi ancaman lagi di Indonesia. Kalau dulu kami merasakan betapa luar biasa musuh kita itu adalah pemerintah dulu. Waktu itu. Ya. Saya pernah terlibat dalam berbagai aksi, ya, untuk melawan kebijakan pemerintah dulu tahun 98, 99. Ya. Aksi turunkan Soeharto itu dulu saya juga ikut. Menentang daerah operasi militer di Aceh saya juga ikut. Ya. Kemudian menentang dui fungsi ABRI saya juga ikut. Ya, kebijakan-kebijakan yang diktator itu dulu kami nomor 1 di depan. Ya, teman-teman kami itu kalau aksi harus menutup mukanya gini, pakai slayer. Karena kalau nggak gitu dicari sama Intel. Ya. Kami dulu kalau aksi di tas ini, di dalam tas yang kami gendong itu, tas ransel, ini isinya udah macam-macam. Ya. Ya, bukan mercon ya. Ya, sesuatu yang bisa meledak lainnya selain mercon. Gitu. Kemudian ya dulu kami diajari gimana cara bikin molotov yang baik. Wah, bikin molotov yang baik katanya begitu. Luar biasa. Jadi molotov itu dulu ya botol-botol Coca-Cola, Sprite, Fanta atau botol kecap ya kalau mau gede. Itu diisi paku dulu, paku yang lembut-lembut, paku rujak itu, apa, kecil-kecil itu, masukin dulu, kasih bensin, kasih sumbu, gitu. Cara ngelemparnya dikasih tahu, itu dalam zin-zin saya dulu, kayak gitu-gitu. Gimana cara bikin kayak gitu, ya, luar biasa. Tapi kemudian saya merasa tahun 2000-an awal itu sebenarnya hati saya sudah nggak enak, karena saya nggak merasakan ketenangan, ya. Selama kuliah itu, saya kuliah tahun 2000, ya sampai lulus tahun 2005. Saya merasa nggak tenang. Sampai suatu ketika, awalnya kakak saya itu 2 bersaudara, saya dan kakak saya. Saya dulu ngeband kemana-mana itu bareng kakak saya berdua itu. Kakak saya tahun 2007 meninggal. Tapi alhamdulillah sudah hijrah. Kakak saya hijrah duluan dibandingkan saya. Tahun 2003-an kakak saya sudah hijrah. Ya. Tahun 2003 kakak saya sudah hijrah. Nah, melihat hijrahnya kakak saya belum seberapa tertarik, tapi saya respect sama dia, karena dia istiqomah. Dia buku-buku Islam itu dia beli, ceramah-ceramah itu dia datangi, kaset-kasetnya Agim itu dulu dia koleksi banyak banget. Buku-buku yang dia baca, yang membuat dia merasa sangat mantap berhijrah, itu dia baca sambil di stabilo. Jadi kalimat-kalimat yang bagus itu dia stabilo.
Kemudian buku itu disimpan dan sekarang setelah dia meninggal, buku itu diwariskan ke saya. Itulah yang membuat saya kemudian makin mantap berhijrah, karena saya seolah-olah mendapatkan banyak pesan dari kakak saya. Gitu. Nah, kami dulu ngeband bareng, kemana-mana bareng. Teman dia teman saya juga, teman saya teman dia juga. Gitu. Ya, Anda bisa bayangin dulu kehilangan saya luar biasa tahun 2007. Tapi kemudian saya menjadi jauh lebih mantap karena waktu itu saya kemudian memutuskan untuk aktif berdakwah. Tahun 2010, ya, saya sejak tahun 2005 saya manggung terakhir. Itu dengan band saya di pusat kota di Surabaya itu ada nama Balai Pemuda. Waktu itu saya manggung, ada acara acara musik yang campuran, ada metal, ada black metal, ada grindcore, ada punk, ada hardcore dan seterusnya. Teman-teman ada yang tahu ada yang enggak, saya ceritain aja. Ya, waktu itu saya udah merasa nggak enak tuh, hati saya nggak enak. Kenapa? Karena saya berada di ruangan yang ruangannya mungkin 4 kali, 5 kalinya lebih gede dari masjid ini. Itu full isinya penonton semua. Semua orang di sana itu baunya kalau nggak bau rokok, bau cimeng, tahu cimeng ya? Ya, ganja, bau alkohol gitu ya, kayak gitu. Satu ruangan tuh full, isinya orang ngoplos. Sambil yang belakang ngoplos, yang depan dia headbang. Headbang itu kalau band metal kan kepalanya digini-gini kan, nah itu headbang. Yang punk ya dia pogo. Jadi kalau pas band punk yang maju, yang main, ya, yang anak-anak punk maju. Nanti kalau yang band metal main, anak punknya mundur, yang metal maju. Kayak gitu gantian. Saya dulu nggak srek, karena saya sudah mulai ada rasa bersalah gitu ya, berada di tengah-tengah komunitas itu. Ya nasihat-nasihat kakak saya itu sangat membuat saya terinspirasi. Bahkan waktu itu padahal ada teman saya dari Jepang, itu khusus ke Indonesia, hanya pengen nonton band saya waktu itu. Ya, datang jauh-jauh dari Jepang, pengen nonton band saya. Ya. Nah pada saat saya manggung, itu manggung terakhir yang gak enak sekali. Di atas panggung itu hati saya gak enak. Yang saya pikiri saya gak mau mati di sini, itu aja. Ya, saya kalau mati di sini buyar saya udah. Gak tahu Allah ngasih saya surga atau neraka, saya gak ngerti saya. Ya. Pernah ingat kan ya orang soleh meninggal di tempat pelacuran, ada orang yang hidupnya buruk dia meninggal di masjid. Ya. Di akhir hidupnya ini menentukan kemana orang ini dimasukkan surga atau neraka. Masya Allah, itu takut saya waktu itu. Akhirnya setelah manggung, turun manggung, belum kering keringet saya pamitan sama seluruh personel band saya bilang saya keluar. Saya nggak mau lanjutin band ini lagi. Ya. Kaget mereka. Loh gimana? Baru ngos-ngosan turun gini. Saya udah pamit satu-satu. Hari ini aku memutuskan keluar. Termasuk teman saya yang dari Jepang saya datangi. Sorry, setelah ini saya sudah nggak ngeband lagi. Jadi kalau mau kesini lagi mau nonton, saya sudah nggak ngeband. Gitu, kaget semuanya. Ya, sejak itu kemudian saya aktif cari pengajian, baca buku, ikut halakoh. Seperti itu kesibukan saya setiap hari. Ya, kesibukan saya setiap hari seperti itu. Nah, dari sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 kemudian saya membentuk lagi komunitas yang dulu saya meninggalkan komunitas itu. Dulu tahun 2010 ya, saya ketemu dengan beberapa orang teman yang saya kenal dari Facebook, dari berbagai kota. Nah, itu dari Jakarta, dari Bekasi, dari Depok gitu ya. Dan waktu itu kebetulan saya lagi studi di Bandung waktu itu. Kami di Facebook ngobrol-ngobrol, terus gimana kalau kita ketemuan aja? Ya, gimana kalau kita membuat satu konsep dakwah yang menarik gitu untuk di komunitas underground, katanya gitu. Saya perwakilan dari dulu mantan punk, ada yang dari mantan metal, ada yang dari rapper, ada yang macam-macam dulu backgroundnya. Kita berkumpul untuk membuat satu komunitas baru, mengajak teman-teman yang belum berhijrah untuk berhijrah. Pada saat itulah akhirnya di Jakarta kami ketemu, saya itu masih nggak sreg, karena saya membayangkan saya harus kembali ke komunitas yang dulu saya tinggal. Gimana itu rasanya? Dulu saya udah pamitan, kemudian saya mau balik ke sana untuk ngajakin mereka berbuat baik, kan aneh gitu ya. Saya nggak sreg waktu itu. Sampai akhirnya saya ketemu dengan seorang ustadz, ya, saya sebut Ustadz Ismaidas namanya.
Beliau pembina Pang Muslim di Jakarta. Jadi kami Underground Tauhid dulu diinisiasi juga dari Pang Muslim. Karena ustadznya kami sama, pembina kami sama. Ustadz Ismail Hidayat itu subuh-subuh kami cegat. Ya. Dia sholat subuh di masjid dekat rumahnya, kami cegat. Ya Ustadz, jangan pulang dulu Ustadz. Gitu. Ada apa ini? Ini mau konsultasi. Gitu. Nah, kami ngobrol. Kami berencana membuat komunitas seperti ini Ustadz. Tapi kami masih kurang sreg nih, harus gimana? Kami dulu udah berusaha meninggalkan. Gitu. Ada banyak yang disampaikan oleh Ustadz itu, tapi satu hal yang saya ingat betul. Beliau bilang bahwa komunitas semacam ini, komunitas punk maupun metal maupun apa saja, anak-anak muda itu seandainya didakwahi dengan cara dakwah yang umum, itu pasti sulit buat mereka. Anda bisa bayangkan nggak? Anak-anak pang kemudian dia didakwahi dengan diajak kajian, datang ke masjid, pakai baju koko, pakai kopiah. Kebayang nggak? Ya, kalau ada yang bisa seperti itu, alhamdulillah, itu bonus dari Allah. Ya, karena hidayah memang Allah yang kuasa memberi. Tapi secara logis sulit, ya, cara itu sulit, gitu. Kalau ada orang-orang seperti Dery Sulaiman, gitu, kemudian siapa lagi, ya orang aktivis musik ya, di Indonesia, gitu ya. Kemudian dia tiba-tiba hijrah, itu memang luar biasa. Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah mau. Tapi kalau kita mau konsisten dengan dakwah seperti itu, maka agak sulit kita masuk ke mereka. Ada ranah yang nggak bisa ditembus oleh para aktivis di situ, yang dia kekeh dengan menggunakan atribut-atribut dakwahnya. Ya, sulit. Maka dari itu Ustadz Ismail Hidayat ketika itu bilang, ya, yang bisa mendakwahi mereka adalah mantan-mantan mereka, mantan-mantan yang pernah seperti itu. Karena yang paling paham kondisinya, pemikirannya, gaya hidupnya, ya kalian-kalian ini. Gitu. Dari situlah kami kemudian berpikir, ya berarti zolim juga. Kalau tanggung jawab itu ada di pundak kami, kemudian kami nggak mau memikulnya, ini zolim ini berarti. Berarti meninggalkan tanggung jawab namanya. Nah dari situlah kami mulai agak sreg. Kemudian satu lagi dia mengatakan begini, kan kami nggak sreg karena kami harus ngumpul lagi sama mereka. Kalau ada acara musik kami nongkrong banget, ngomong lagi sama mereka, terus ngobrol-ngobrol, terus ya kayak gitulah. Pokoknya inilah melakukan aktivitas yang dulu pernah kami lakukan. Bahkan kami membolehkan teman-teman ngeband lagi. Jadi yang rapper disuruh nge-rap lagi, yang ngepang suruh bikin band lagi, kayak gitu. Jadi saya disuruh ngeband lagi waktu itu. Ya, kalau punya band jangan keluar kamu, bikin band itu lagi, kemudian pesan-pesan lirik lagunya dirubah, ya. Waduh, saya bilang udah 5 tahun saya nggak megang gitar, masa mau angkat gitar lagi, gitu. Waduh, ini mikir saya waktu itu, ya. Ditambah lagi perdebatan antara halal haramnya musik, gitu ya. Waktu itu, masa mau bikin nasyid, gitu ya. Mana ada nasyid ada di konser punk, gitu ya. Wah nggak mungkin nih kayaknya. Akhirnya beliau ngasih masukan. Kalau nongkrong, ya, ngobrol-ngobrol dengan mereka, ya, silaturahim ke rumah-rumah mereka, itu kamu anggap sebagai hal atau kesibukan atau aktivitas yang buang-buang waktu, maka nggak ada ceritanya. Ya, di Mesir itu ada satu gerakan dakwah, ya, Ikhwanul Muslimin, yang sekarang menjadi gerakan dakwah paling ditakuti oleh Amerika, yang tersebar di seluruh dunia, yang sayap-sayap dakwahnya ada di setiap negara muslim. Dulu itu dirintis oleh Hasan Al-Banna, yang kerjaannya tiap hari nongkrong di warung-warung kopi, ngobrol sama mereka. Kalau nongkrong di warung kopi itu dianggap hal yang sia-sia, gak ada ceritanya seperti sekarang ini katanya. Terus saya langsung ketampar, wih Masya Allah, iya juga ya. Nah dari situlah akhirnya saya menyiapkan diri, meluruskan niat, ya,
dakwah di area-area ini itu area-area yang penuh dengan lumpur ya. Jadi pasti ada kecipratan sedikit gitu ya. Nah, kecipratan itu seringkali dicemooh sama orang-orang yang tidak paham dengan fikih dakwah biasanya. Ya, orang-orang yang pengennya dakwahnya ideal saja, kajian-kajian saja biasanya kurang paham dengan hal ini, kita dicemooh. Tapi buat kami ya, selama ada metode yang lebih efektif ya, dan lebih cepat dan bisa masuk ke ranah-ranah yang tidak ditembus oleh mereka ya, saya mending ikut itu aja daripada harus kecipratan lumpur dalam tanda kutip gitu. Tapi nggak ada lagi, saya belum menemukan ya, saya belum menemukan yang seperti itu ya. Dulu Rasulullah kan nggak gitu ya, ini kan konteksnya berbeda dalam hal ini ya kan, konteksnya berbeda. Dulu tidak pernah ada komunitas punk ya, sekarang ada. Maka metode itu berubah-ubah ya, berkembang. Nah, inilah yang termasuk berpolitik ya. Salah satu misalnya ya, seperti sekarang ada orang yang berdakwah lewat politik kemudian berpartai, kan banyak yang cemooh juga. Ya. Nah, ini kalau orang paham fikih dakwah, dia akan tahu bahwa kondisi ideal dengan kondisi yang realitasnya di lapangan itu sesuatu yang berbeda. Kita yakin bahwa yang ideal ini kita semua sepakat. Tapi realitas di lapangan itu menerapkan yang ideal itu sulit. Ya, maka harus berkompromi dengan hal-hal yang lain. Oke, kita masuk ke materinya. Selamat datang di medan perang pemikiran. Jadi kita hari ini ya, itu berada di sebuah kondisi peperangan yang kita nggak sadar. Yang sedikit dari umat muslim itu yang sadar bahwa kita ini sedang berperang. Ya. Atau beberapa orang baru sadar setelah sekarang ini kondisinya sedang carut-marut di Indonesia. Atau sedang carut-marut di Syria. Atau carut-marut di Yaman, di Palestina, di Irak dan seterusnya. Atau di Rohingya misalnya. Kita baru sadar. Padahal perang pemikiran ini sebetulnya sudah lama sekali. Istilah Ghazul Fikr itu sudah sangat lama, ya udah ratusan tahun. Ya. Bahkan pertama kali yang namanya penyesatan pemikiran itu sudah dilakukan oleh iblis pertama kali pada Nabi Adam dan Ibunda Hawa, ya. Itu sudah penyesatan pemikiran. Dan itu terus akan dilakukan sampai dengan akhir zaman nanti. Gitu. Nah, kita ini sebetulnya dapat warisan ya, konflik ini, perang pemikiran ini. Sejak para nabi dulu. Ya. Tapi dalam konteks sekarang ya, sebenarnya awal kali pemicunya ya, kalau di dunia ini adalah benturan antara peradaban barat dengan peradaban Islam. Dimulainya kapan? Dimulainya sejak terjadinya perang salib. Ya. Sejak terjadinya perang salib. Jadi tujuan Ghazul Fikr atau perang pemikiran itu ada jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjangnya kita ini dimurtadkan sebetulnya. Sudah ada upaya-upaya pemurtatan di Indonesia ini. Dan sekarang jauh lebih mencolok lagi. Sekarang jauh lebih terang-terangan. Sudah nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kedoknya apa? Bantuin, nolongin. Ya kan, nolongin kalau ada bencana bawa Indomie 1 kerdus. Dikasihin. Besok didatengin lagi diajak ke gereja. Kayak gitu. Sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang ngajak ke gereja terang-terangan. Kenapa? Ya, karena dosen agama, ustadznya, semuanya sudah dikontrol oleh orang-orang barat. Ya. Anda bisa lihat sekarang. Sekarang itu Natalan itu yang Natalan bukan orang Kristiani saja. Orang Indonesia yang Muslim itu ikut. Ya. Sholawatan dilakukan di tempat-tempat yang bukan tempat peribadatan umat Islam. Kan ini konyol. Gitu. Dan mereka merasa benar melakukan itu. Coba, kebayang nggak ini hancurnya kita? Mereka merasa itu nggak masalah, nggak apa-apa. Ya. Bahkan ada ustadz ya,
ada ustadz yang katanya ustadz, itu terkenalnya malah justru bukan di masjid-masjid, terkenalnya di gereja-gereja. Ya, Masya Allah. Bukan untuk mengislamkan mereka, bukan. Ya, tapi untuk mendakwakan pluralisme agama, menyalahkan umat Islam yang lurus, ya, dan mengajak bahwa umat Islam yang benar itu yang justru yang menerobos batas-batas akidah. Nah, jangka pendeknya apa? Ya, dia melarutkan kepribadian kita sebagai Muslim, pemerosotan akhlak, ya, pemikiran liberal, pelucutan akidah, ya, dalam arti tidak masalah menjadi secara identitas agama Islam, tapi perilaku sehari-harinya jauh dari tuntunan Islam. Anda tahu ya, di Indonesia itu dosen-dosen agama yang ada di IAIN itu di tahun-tahun 90-an, ya, itu disekolahkan di Barat, ya, disekolahkan di Barat, dibiasiswai oleh Amerika, Ford Foundation, ASEAN Foundation, itu dulu duitnya banyak, ya, jutaan US dollar untuk biayai dosen-dosen itu untuk sekolah S2, S3 di Amerika. Yang dipelajari apa? Islam. Belajar Islam tapi bukan di Saudi, bukan di ulama. Belajar Islam di orientalis. Orang-orang yang non-Islam, ya, tapi sok tahu tentang Islam. Orientalis kan begitu, orang-orang barat agamanya bukan Islam. Tapi dia mempelajari Islam, kemudian sok tahu. Jadi dia outsider dia. Ya, bukan pencinta Superman is Dead, bukan outsider itu, bukan ya. Dia outsider. Dia bukan orang Muslim, tapi dia mempelajari Islam. Kemudian tujuannya itu untuk menjajah umat Islam dengan cara memasukkan pemikiran yang nggak benar di situ. Loh, orientalis tuh kalau serius-seriusan belajar Islam, ya, banyak di antara mereka lebih serius dari umat Islam sendiri belajar Islam. Ya. Kalau tidak salah, indeks Al-Quran, ya, yang paling lengkap itu yang bikin oleh orientalis itu pertama kali. Ya. Nah, orang-orang ini dari Indonesia ini, universitas Islamnya, dosen-dosennya dikuliahkan di sana. Ya, pulang-pulang nggak tambah bangga punya status Islam, pulang-pulang malah mengkacaukan ajaran Islam karena terkontaminasi dengan liberalisme. Wah, luar biasa. Di Surabaya itu ada, ya, kasus dosen di depan kelas, ya, Al-Quran ini disobek, ya, ditaruh bawah, diinjek. Ya. Dia bilang ini cuman kertas. Ini cuman kertas. Al-Quran, ya, bukan ini, tapi ada di langit. Gitu. Ya, kalau kayak gini, ya, kalau kita sebetulnya sih idealnya itu marah. Idealnya marah terus dipukuli, ya, gitu, idealnya. Tapi kita kan kadang nggak bisa melakukan hal yang ideal. Karena apa? Karena ini negara yang aturannya ketat. Untuk menangani orang seperti ini perlu strategi. Jangan kejebak, karena kalau kita kejebak, kita ikut dipermasalahkan, dihukum nanti. Tapi kalau kita mampu mencari celahnya, bagaimana supaya orang semacam ini dihukum, nah ini jauh lebih cantik mainnya nanti, dakwahnya. Begitu. Nah, itu ada yang kayak gitu. Ya. Makanya di Jakarta itu, ya, di Bandung itu ada, di UIN Bandung itu ada, ya, tahun 90-an sekian itu, ya, saya lupa, di Universitas Usuluddin gitu, ya. Itu mahasiswa barunya, yel-yelnya itu kan dia harus masuk area tertentu gitu, ya. Itu yel-yelnya anjing Akbar. Udah pernah dengar kan, ya? Videonya di YouTube banyak. Kayak gitu itu. Itu ghazul fikr, itu perang pemikiran kita ini. Ya, umat ini bingung. Orang kuliah di Universitas Islam pengennya tambah pinter Islamnya, tapi tambah rusak. Gitu. Universitas Islam di Surabaya, ya, itu yang terbesar. Aktivis dakwahnya itu diintimidasi terus. Kalau dakwah nempel poster kajian disobek besoknya. Yang nyobek siapa? Ya mahasiswa juga. Nggak suka sama dakwah, disobek. Diintimidasi terus mereka. Kadang dipalakin.
Ya, sini kajian, dia bikin dangdutan di sebelah situ. Bikin sound system digedein. Kayak gitu. Yang melakukan itu mahasiswa. Kuliah di Universitas Islam. Ya, luar biasa. Seorang pengamat politik dunia membuat tesis ya. Ini Samuel Huntington, dia pernah membuat tesis judulnya Clash of Civilization. Ya. Semua orang yang jurusannya HI, hubungan internasional atau politik internasional pasti paham dengan orang ini. Ya, dia pernah mengatakan bahwa akan ada benturan dua peradaban besar ya, sampai akhir zaman nanti. Yaitu Barat dan peradaban Islam. Dan ini sudah terjadi sekarang. Sekarang ini terjadi. Hampir semua sektor, hampir semua bidang ya, yang ada di dunia ini semuanya itu kita sedang tarik-tarikan. Ya. Tarik-tarikan, tabrak-tabrakan. Bertengkar kita di situ sebetulnya secara pemikiran. Ya, sebut aja misalnya pendidikan. Berapa banyak ya penyesatan pemikiran lewat pendidikan. Pendistorsian sejarah. Iya kan? Distorsi sejarah udah lama banget kita ini. Coba kalau cerita tentang Renaissance, ya, orang-orang Barat itu bangkit, ya, era modern itu bangkit, revolusi industri, revolusi Inggris, ya, revolusi Prancis, itu dianggapnya adalah kehebatan mereka. Padahal sejarahnya tidak begitu. Jadi ceritanya sebelum Barat itu mengalami namanya masa kegelapan atau dark ages, ya, zaman kegelapan. Lalu kemudian mereka melakukan revolusi industri, revolusi Prancis. Itu enggak kemudian mereka ujuk-ujuk ting pinter gitu, enggak. Nah, pertanyaannya dari mana mereka tiba-tiba jadi bersemangat untuk menimba ilmu, jadi bersemangat untuk membuat industri, mengembangkan industri. Dari mana itu? Kalau Anda lihat dari kitab-kitab, buku-buku ya, yang ditulis oleh para ulama dan ditulis oleh para orientalis yang objektif, yang masih objektif, itu ada masa transisi, namanya transition ages. Di situ ada kegiatan namanya translation ages. Jadi kegiatan mentranslate ya, kitab-kitab para ulama ya, dibahasakan dengan bahasa-bahasa Romawi, Yunani begitu. Itu kitab-kitab kita, umat Islam, setelah ditranslate, sebagiannya dibakar, sebagiannya masih ada di sana. Karena kalau cari kitabnya Ibnu Sina masih ada itu, ya, di Eropa, di perpustakaan-perpustakaan mereka, di sekolah-sekolah mereka, di Oxford gitu-gitu. Ya. Itu kitab-kitab ulama masih ada sebagian di sana. Nah, itulah yang distorsi. Banyak sekali kita ini. Ya, itu dari sisi pendidikan, dari sisi sejarah, dari sisi gaya hidup, Masya Allah. Gaya hidup kita luar biasa. Semua orang yang menganggap keren, anak-anak muda sekarang, menganggap sesuatu yang keren, itu mayoritas 99% itu sesuatu yang identik dengan Barat. Ya. Dulu anak-anak muda, perempuan, ya, nggak tahu kalau di sini di Kediri, saya belum pernah jalan-jalan di mall. Kalau di Surabaya, perempuan itu pakai celana gemes, tahu celana gemes ya, itu biasa. Itu apa bedanya sama celana dalam? Saya tanya. Nggak ada bedanya. Dulu tempatnya di dalam, sekarang di luar. Dulu dipakai di kamar mandi, sekarang di mall. Masya Allah. Nyantai mereka itu pakai gitu. Ya, Masya Allah. Jadi sekarang itu mungkin pabrik tekstil itu agak berkurang merosot omsetnya karena kebutuhan akan kain semakin sedikit. Iya, minimalis ya. Kayak gitu. Ada yang namanya tank top lah, gitu ya. You can see, ya. You can see something yang penting-penting katanya. Waduh, ruwet itu kalau gitu. Masya Allah. Jadi kita ini digempur di mana-mana. Masalah gaya hidup itu ya. Kalau di Surabaya itu banyak tempat namanya convenience store.
Ya, apalagi kalau di Jakarta, di Bandung banyak convenience store, ya kayak Circle K, pernah dengar ya? Ada di sini ya? Belum ada ya? Semoga nggak ada. Ya, jadi semacam Alfamart begitu, ya saya sebut ya mereknya. Itu tapi mereka menyediakan tempat nongkrong, jadi dikasih wifi, itu nongkrong berjam-jam. Yang dicari apa sih sebetulnya? Sekarang lo internetan ya, cari paketan itu 50.000 udah berjam-jam itu. Berhari-hari, ya kan, bergiga-giga. Tapi mereka rela, ya, melekan demi mendapatkan wifi. Sebetulnya apa yang dicari? Ya, kita nggak paham, Sekarang ngopi aja, yang namanya ngopi, itu sudah citranya ngopi itu udah, ya kalau mungkin kelas menengah bawah itu ya di warung-warung kopi masih tetap itu stabil seperti itu. Tapi orang-orang kelas atas kalau mau ngopi itu difasilitasi di fasilitas yang luar biasa. Satu cangkir kopi nggak cukup 50.000. Ya, padahal kalau ngopi sampai di jalan-jalan itu 50.000 sampai muntah-muntah kalian. Ya, kembung itu sampai. Ya, sak toples itu dipakai semua itu kopinya. 50.000. Apa yang dicari di mall-mall itu ada kafe-kafe itu? Ya, gaya hidup. Ya, coba kalau ada semacam Starbucks gitu ya, Excelso gitu-gitu yang di mall-mall Surabaya, coba main Surabaya. Itu gerai kopinya nggak pernah temboknya tertutup begitu ya, nggak pernah. Di dalam tertutup, nggak ada kacanya, nggak pernah. Semuanya terbuka kayak gini. Terus mereka duduk di pinggir-pinggir gitu, supaya kelihatan dari luar, orang lewat itu bisa kelihatan. Wah, keren kan gitu. Pikirannya begitu. Ngopi di situ mbak laptop, wah keren. Padahal yang apa? Cuman ngetik aja Microsoft Word. Ya, yang dicari ya itu, sensasinya itu, kelihatan keren. Ya, kayak gitu. Kita dijajah dari situ. Kita nggak sadar aja. Ya, saya pernah punya dosen ya bahasa Inggris waktu itu saya pernah mengikuti pelatihan bahasa Inggris di Bandung 4 bulan ya. Waktu itu ada dosen saya yang baru pulang dari Amerika. Ya. Dia orang Indonesia di Amerika berapa tahun. Waktu itu dia ngantri di Starbucks ya di Amerika waktu itu. Waktu dia ngantri ada orang Amerika di belakangnya. Dia ngeliatin, orang Indonesia. Dia panggil, bu gitu. Ya ini bahasa Indonesianya begitulah. Bu. Anda orang Indonesia? Iya. Oh, ngapain Anda minum kopi di sini? Ya, ini orang sebanyak ini ngantri itu untuk menikmati kopi yang paling mahal itu di dalam price list itu kopinya orang Indonesia dari Sumatera. Dia bilang, Anda orang Indonesia ngapain ngopi di sini? Dibilang gitu. Dia langsung, loh, iya juga ya. Oh ya. Kasep. Ketawanya udah kasep. Jadi di Starbucks itu di Amerika, kopi yang paling mahal harganya itu kopi dari Indonesia. Ya. Orang ngopi kopinya Indonesia itu ya bisa melek biar itu ya. 2 gelas itu bisa nggak tidur semalam. Tapi kalau Starbucks 1 jerigen juga bakal tidur kalau ngantuk ya. Gitu. Nggak ngefek. Ya, kemudian ini Akbar S. Ahmed, beliau ini juga salah satu pengamat politik ya. Dia pernah menulis buku, kemudian dia mengatakan bahwa jangan mengatakan bahwa perang salib telah usai. Jadi perang salib itu belum usai, dia bilang. Perang salib itu masih ada, karena dendamnya Barat terhadap umat Islam itu luar biasa, gara-gara kalah dulu di perang salib. Buktinya apa? Buktinya ini, ya yang atas ini. George Bush ini pernah keceplosan pada saat 9/11 terjadi ya, 11 September. Dia pernah ngomong gini, this crusade, ya, this war on terrorism is going to take a while. Dia bilang crusade ini perang salib. Ya. Dia keceplosan ngomong itu. Dari mana terminologi itu kalau memang dari otak dia dari awal memang sudah benci sama Islam. Dari sejak kalahnya Barat terhadap Islam di perang salib. Gitu.
Ya, salah satu juga contohnya Osama bin Laden. Ya. Ada di sini yang setuju Osama bin Laden teroris? Coba. Ada yang setuju? Gak apa-apa. Ya. Saya pernah suatu hari membuat buletin. Ya. SAI ini dulu ada buletinnya, satu lembar saya taruh di masjid-masjid. Suatu ketika takmir masjidnya ngambil nih ininya. Saya taruh, dilihat sebentar, dia ambil, ditaruh belakang. Saya tanya, loh, Mas ada apa kok diambil? Iya ini ada Osama bin Ladennya. Masya Allah. Yang mengatakan Osama bin Laden teroris itu hanya Amerika. Ya, belum pernah ada bukti satupun Osama bin Laden melakukan tindakan terorisme. Bahkan tuduhan Amerika bahwa menabrakkan 3 pesawat, yang 2 ke WTC, yang 1 ke Pentagon, itu tidak terbukti Osama bin Laden, nggak ada buktinya. Nah kalau kita mengiyakan, yang kita iyakan ini siapa? Kita berada di barisan mana nih gitu loh. Kena lagi kita perang pemikiran. Yang dilakukan oleh mereka itu adalah menganggap ulama-ulama, mujahid-mujahid itu teroris. Gitu. Makanya daftar teroris yang dilakukan oleh Amerika itu isinya mujahidin semua. Termasuk Syekh Ahmad Yasin, Abdul Aziz Rantisi, itu kan pejuang-pejuang Palestina semua. Apa jadinya kalau nggak ada mereka itu Palestina itu? Habis semua itu Gaza. Ya. Coba. Ini bahayanya kita di situ. Ya. Nah, kalau kita acu pada surat Al-Baqarah, ya, ternyata emang benar. Allah sudah pernah cerita ini dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah 120, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang pada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Ya. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 82, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi disebut 3 kaum di sini. Yahudi, Nasrani, musyrik. Ya, semuanya sudah terbukti. Ya. Orang-orang Nasrani udah terlalu banyak buktinya. Sejak perang salib itu kita pernah dibantai habis-habisan. Ya, di Yerusalem. Udah pernah kita. Banjir darah itu kaum muslimin udah pernah. Ya. Pernah baca bukunya sejarahnya ini. Dracula, ya. Ya. Itu orang muslim ditusuk, ya, disula, tahu gak disula ya? Disula itu ditusuk kayak sate itu dari duburnya sampai mulutnya. Kayak gitu dipajang di tiang-tiang gitu. Itu kaum muslimin digituin dulu zaman perang salib. Ya. Kebayang nggak? Itu. Orang Yahudi sekarang masih ada buktinya, ya. Silahkan lihat di YouTube bagaimana dulu penjajahan Palestina ya tahun 40-an, 1940-an, 48. Ya. Anda lihat tuh videonya sadis semuanya. Anak-anak kecil dipukuli, ya. Dimasukkan dalam sebuah ruangan, dikunci, diledakkan. Orang tua ibunya diperkosa di depan anaknya. Ya, ditanam, dikubur hidup-hidup. Kayak gitu-gitu. Ya. Orang tua-tua ya, mereka pakai topeng gitu dipukuli kepalanya. Wah, dikempit begini dipukuli gini. Itu banyak videonya kayak gitu. Ya, luar biasa. Itu sudah bukan rahasia, ya, terlalu banyak buktinya. Orang-orang musyrik, jangan heran kalau di Rohingya itu terjadi konflik. Ini bukti, ya, bukti bahwa mereka juga nggak suka sama kita. Oke. Ini adalah sarana ghusl fikr. Yang pertama food, buat makanan-makanan berbau subhat yang diragukan standar kehalalannya. Kita itu paling gampang kena ini, karena sekarang itu orang jual makanan yang dicari bukan kenyang, ya kan? Kalau yang dicari kenyang, wis saono wis, gitu ya. Jalan gitu wis saono ketemu apa itu makan kita. Ya. Tapi sekarang tuh carinya sensasi.
Makanya ada namanya, ada setan-setannya, ada iblis-iblisnya, ada neraka-nerakanya, ada gitu-gitu. Yang dicari sensasi. Ya. Coba, ada iblisnya coba, nama itu ada, makanan Surabaya ada iblisnya. Oh di sini banyak. Waduh. Padahal iblis satu, ini cloning berarti iblisnya. Luar biasa. Iblis sekarang laku dijual. Ya. Sekarang sesuatu yang berbau nyeleneh-nyeleneh itu disukai oleh remaja. Makin nyeleneh, makin jahat, itu makin disukai. Saya juga heran, apa hubungannya mie dengan iblis? Gitu. Apa kokinya iblis? Kan enggak juga. Tapi apa yang dicari orang makan di situ gitu loh. Saya enggak habis pikir saya. Di Surabaya ada yang kayak gitu, di depan gang rumah saya itu. Tiap hari parkirannya meluber itu. Ya. Saya enggak habis pikir rasanya itu loh kayak apa sih sampai kayak gitu. Ya. Enggak ngerti saya, enggak paham saya. Ya, Masya Allah, nggak ngerti saya. Kemudian cara mereka membuat funding, ya orang-orang Yahudi Zionis itu, kalau membuat funding itu tinggal ngambil dari sini, karena kita kemalan badokan istilahnya dalam bahasa Jawa, ya, kemalan badokan. Ya, makan itu bukan untuk kenyang, karena pengen keren, gitu. Akhirnya apa? Gampang dimanfaatkan. Makanya orang Zionis itu tinggal bikin Coca-Cola dia bikin, Pepsi dia bikin. Dua-duanya bertarung di pasar, tapi kita ketipu kita, karena dua-duanya milik mereka. Ya, hampir tidak ada produk ya consumer good yang kita pakai sehari-hari itu bukan milik Zionis. Hampir nggak ada. Semuanya ketemu lagi. Ya. Jadi muter aja di situ. Kalau kajian akhir zaman nih namanya apa, fitnah dajjal ya. Sistem dajjal itu kayak gini. Kemana aja kita pergi itu ketemunya itu lagi. Kita digempur di mana-mana. Ya, luar biasa. Fun. Ya, jadi anak-anak muda sekarang itu biasanya motonya itu ya seneng-seneng mumpung masih muda. Kan gitu. Mumpung masih muda, seneng-seneng. Kayak gitu motonya. Makanya kalau ada anak muda kuliahnya serius, kon serius-serius cepet mati loh kon. Kan gitu. Coba, serius dibilang cepet mati katanya. Masya Allah. Makanya anak muda sekarang itu nggak punya visi hidup yang jelas. Anak-anak kuliah itu tanyain nanti kalau lulus mau jadi apa? Gak jelas. Ya, saya ini dosen. Tiap hari interaksi sama puluhan, ratusan mahasiswa. Ya, dan selalu begitu. Ya. Lulus itu nganggur dulu, tenger di rumah, gak jelas gitu ya. Nanti kalau ada lowongan, apa aja lowongannya dia masukin. Kayak gitu hidupnya. Ya. Makanya umat Islam tuh gampang disesatkan. Nanti yang buka lowongan misalnya perusahaan yang punya sistem-sistem yang nggak benar gitu secara syariah. Akhirnya terpaksa karena terpaksa. Tingkat kemandiriannya kurang, kemudian idealismenya nggak punya. Jadi gampang sekali dia disesatkan. Gitu. Ya opo ono iku gitu. Nah, kalau sudah ono iku itu aduh. Nggak punya idealis. Ya. Fun. Kemudian yang ketiga fashion. Oh fun ini banyak sekali ya. Musik itu juga fun salah satunya. Nge-game itu juga fun. Ya. Ya kalau yang kelas atas dugem ya. Kalau sini nongkrong, yang kelas menengah itu nongkrong gitu-gitu aja. Banyak sekali fun ini. Apalagi sih kebiasaan anak-anak muda? Apa? Mabok? Mapor. Oh lah, iya di Surabaya juga banyak. Ya, itu kalau di Surabaya sih nggak terlalu ini sih, cuman di mall-mall aja. Ya,
banyak banget ya. Jadi rokok itu misalnya, waduh kita ini udah, ya kita tahu lah pendapatan daerah di Kediri itu ya, dari mana ya kan. Saya tahu banget. Nanti kalau pabrik rokok ditutup, terus gimana dong tenaga kerjanya? Nah itu namanya sistem dajjal gitu itu. Sistem dajjal gitu itu. Mau ninggalin tapi enggak, wah nanti gimana dong gitu. Pekerjaannya gimana? Pengangguran dong gitu. Cari solusi gitu. Solusinya dimasukin lagi ke perusahaan lain lagi. Ya. Nah itu akhirnya ya bulet aja kayak gitu. Makanya orang itu perlu idealis nih di sini tempatnya. Akhir zaman ini tempatnya orang harus beridealis. Karena kita itu nggak bisa ngelawan penyesatan pemikiran seperti ini kalau kita nggak punya idealisme. Ya, harus kuat banget ini. Kemudian fashion. Yang tadi sudah bilang, sekarang itu tren fashion itu mengarah pada fashion yang semakin minimalis, membutuhkan kain, ya. Mengumbar aurat gitu. Nah ini nggak benar nih. Ini semua slide saya buat dadakan ya. Bahayanya apa? Nanti umat Islam jadi cenderung pada orang-orang kafir. Coba istilah kafir saja kita ini jadi masalah loh. Yang mempermasalahkan orang Islam sendiri. Istilah kafir, Masya Allah. Itu kalau istilah kafir nggak boleh itu loh. Terus dalam Al-Quran ada berapa ratus istilah itu. Kalau nggak boleh dipakai gimana? Ya, surat Al-Kafirun jadi apa dong kalau nggak istilah kafir nggak boleh? Begitu. Aneh orang-orang itu. Jangan suka mengkafirkan orang. Loh ya apa sih? Kita nggak ngafirkan, dia udah kafir sendiri. Kan gitu. Kita kan nggak ngafirkan. Dia udah kafir sendiri. Dia sendiri yang minta kafir. Kok kita mengkafirkan? Aneh. Kita nggak ada masalah dengan itu. Dan orang lain yang non muslim silahkan mengkafirkan kita menurut mereka. Ya silahkan, sah-sah aja. Nggak ada masalah kita. Ya. Cenderung pada orang kafir. Ini sudah mulai nih kita ini. Pemimpin kafir dibela-bela. Ya. Banyak tuh Jakarta tuh. Ya. Yang pakai baju kotak-kotak biru merah tuh. Berjilbab lagi. Luar biasa, dibayar piro sih gitu loh. Ya saya ini ya mulai sekarang baju kotak-kotaknya jangan dipakai. Ya. Mulai sekarang. Ya. Jijik ya, jangan dipakai. Itu ayat-ayat tentang haramnya memilih pemimpin kafir dengan haramnya babi itu lebih banyak ayat-ayat tentang haramnya babi, ya. Lebih banyak ayat-ayat tentang haramnya pemimpin kafir. Haramnya babi itu sedikit dibandingkan dengan memilih pemimpin kafir. Jadi memilih pemimpin kafir itu lebih menjijikkan dari makan babi. Hikmahnya begitu. Kemudian mencintai orang kafir, coba dibelain coba. Dibela-belain, nipu lah, KTP-nya sampai 25, 24, itu cuma ada di Jakarta. Dulu cloning itu cuma untuk kambing, ya kan? Sekarang cloning manusia. Fotonya sama, namanya beda, alamatnya beda. Kemudian mentaati orang kafir, ditaati. Dia bilang apa? Sami'na wa atokna. Ya. Sedangkan pada syariat Islam, sami'na wa kenapa? Ya. Nanyain lu, kenapa harus begini? Padahal disuruh, diperintah sama Allah, masih nanya kenapa? Ya, saya banyak dulu zaman kuliah dengerin ceramah gitu, terus apa kok babi haram? Gitu. Apa kok harus berjilbab? Apa kok harus gitu? Mesti kenapa? Pertanyaan mesti gitu. Padahal banyak sekali dalam agama ini perintah-perintah itu yang Allah belum memberikan alasannya kenapa dilarang. Bahkan babi pun diharamkan. Itu Allah nggak ngasih tahu tuh kenapa haram itu nggak dikasih tahu kita. Tapi wajib taat kita. Kalau sekarang ditemukan di dalam babi banyak cacing pitanya, itu karena ilmu pengetahuan. Tapi zaman Nabi dulu kan nggak tahu, tapi tetap harus taat kan gitu. Gitu. Makanya jangan dirasio-rasiokan dong. Perintah itu ditanyain dulu kenapa ya gitu. Udahlah, Allah lebih tahu itu. Manut aja lah gitu.
Jadi orang mukmin itu, orang beriman itu kalau diperintah sami'na wa ata'na, langsung taat dia. Makanya dulu zaman di Madinah itu ayat tentang khomer diharamkan itu turun, itu semua orang tuh dituang khomernya di jalan-jalan sampai banjir khomer tuh di Madinah. Ketika ayat tentang jilbab turun, semua perempuan berhamburan mencari kain untuk menutupi auratnya. Kayak gitu. Itu sami'na wa ata'na yang benar. Lah kita dinyang ya. Dinyang tahu nggak dinyang? Ditawar. Gini boleh nggak? Gitu. Gini boleh nggak? Gitu. Masih nawar. Emang jual beli celana. Surabaya itu ada TP5 istilahnya di Ketugu Pahlawan tuh. Biasanya kalau beli celana di situ harus ditawar. Kalau ditawar rugi nanti. Ya, harganya dinaikin soalnya. Mungkin tata cara hidup mereka. Ini sudah ya, kita sudah bahas tadi. Menyerupai perilaku dan penampilan mereka. Nah, perilaku dan penampilan mereka. Yang namanya perilaku, gitu ya. Kita itu mulai bahasa, mulai anak-anak itu udah nonton film kartun itu udah dikuasai itu ininya, perilakunya, ya, penampilannya sudah mulai ikut-ikutan sejak kecil. Itu udah terbiasa kayak gitu. Ya. Banyak itu dulu tulisan-tulisan yang membedah tentang simbol-simbol yang dimasukkan dalam film-film kartun, esensi-esensi yang dimasukkan film kartun itu halus sekali. Tapi intinya banyak yang menyesatkan. Ya, saya pernah membaca buku, saya pernah punya ya buku, judulnya saya beli dari itu teman saya dulu waktu dari Amerika, dari Ohio, saya titip buku, terus dia kirim ke sini, saya dikasih akhirnya, saya mau tukerin duitnya dia nggak mau. Nah di situ buku itu membahas tentang ratusan film Hollywood ya yang mencitra burukan Islam, ratusan, ya ratusan, setiap tahun. Jadi ada ribuan sejak tahun 80-an itu diteliti di situ. Jadi ada seorang tokoh namanya, saya lupa namanya. Nah dia menulis tesis doktoralnya, disertasinya tentang itu. Dia meneliti tentang ya ratusan film yang selalu muncul setiap tahun, gitu, sejak tahun 80-an yang mendiskreditkan kaum muslimin. Itu dia bedah satu-satu. Di mana letak mendiskreditkan? Gitu. Termasuk film kayak Indiana Jones, The Mummy, terus Aladdin, gitu-gitu itu dipreteli satu-satu. Simbol apa yang di situ ditampilkan mencitra burukan Islam, simbol apa lagi, simbol apa. Jadi dia menerjemahkan simbol-simbol yang ditampilkan di situ. Luar biasa. Oh ya, orangnya namanya Jack Sahin, ya, Jack Sahin. Ya. Itu bukunya banyak. Jadi kita nggak sadar tuh. Ya. Satu contoh misalnya film Rambo, pernah tahu Rambo ya? Ya. Film Rambo itu di seri yang ketiga itu perangnya di Afghanistan. Ya. Coba di situ ketahuan banget ya, dia ingin mencitrakan Rambo ini menolong orang-orang tertindas di Afghanistan. Ya. Itu dari mafia-mafia orang-orang Afghanistan yang jahat-jahat. Itu padahal sama-sama muslim semua. Tapi tokohnya tetap aja Rambo, ya, yang nggak mati-mati itu. Jadi kalau ditembak gini, itu Rambonya nggak kena, Rambonya lari ke sana, ditembaknya dari sini, cepat nembaknya dari sana kan kena. Tapi nggak pernah terjadi. Ya, yang on kita ini menikmati, sangar nggak kena. Padahal gampang aja matiin orang tuh, dia cuma punya pisau sama panah. Kita dibohongin tok nonton tuh. Makanya saya selalu tekankan ya, di kampus saya itu ada mata kuliah media dan komunikasi. Ya, saya cerita tentang betapa luar biasanya penyesatan pemikiran melalui media televisi, media massa. Saya ceritakan. Ya, kita ini nonton TV itu rata-rata tujuannya hanya untuk hiburan, bener nggak? Ya, nonton TV dulu sambil santai. Tujuannya hiburan. Di Indonesia ini nonton TV belum pernah ada yang tujuannya untuk mengedukasi, itu belum ada. Ya. Bahkan
berita ya, misalnya olahraga sekalipun misalnya, itu harus ditambahi dengan entertainment, dengan hiburan. Makanya kalau sepak bola ya, Arsenal lawan apa misalnya? Ya, Chelsea misalnya gitu. Itu menang 1-0 misalnya. Itu biasa, nggak menarik. Tapi kalau ada pemainnya ada yang jelungup ya, nah itu baru. Atau selingkuh ya, istrinya pemainnya Chelsea diserobot sama istrinya pemain mana gitu. Wah itu baru berita. Karena pertandingan jadi nggak penting. Yang penting malah justru yang kayak ginian. Ya, makanya di Indonesia itu unik ya, orang-orangnya mau-maunya gitu ya, mau-maunya diluluh ya. Ini kasih hiburan, mau terus, haus terus ya. Nggak pinter-pinter, nggak cerdas media kita itu. Ya, makanya saya selalu katakan ke teman-teman, jangan mencari kebenaran melalui media massa. Media massa mainstream maksud saya. Media massa mainstream itu nggak ada yang bisa dipercaya. Nggak ada yang bisa dipercaya. Kalau mau cari tahu tentang sesuatu yang terkait dengan Islam, cari media Islam. Biasanya hanya online. Tapi cari yang kompeten gitu ya. Itu kita jadikan bahan tabayun, rujukan. Gitu. Jangan cari berita di media massa mainstream, bohongin terus kita. Makanya dulu ketika tahun 2009 kalau nggak salah, ada kapal bantuan dari Turki, ya, Mavi Marmara, membawa bantuan, membawa relawan dari berbagai negara untuk menolong Gaza. Di tengah lautan ditembaki sama tentara Israel. Itu ada satu wartawan itu, Surya Fahrizal. Ya. Ustadz Surya ini dulu kena tembak, ya, dadanya. Ya. Itu dulu di media massa, di koran terbesar yang ada di Jawa Timur ini, ya, diberitakan hanya 2 hari, besoknya diganti Ariel Peter Pan, ya, sedang bermain dengan Luna Maya waktu itu, ya, seminggu, coba kebayang nggak? 2 hari sama seminggu, yang 2 hari penting, ya, berita sangat penting, yang seminggu nggak penting, tapi laris, ya itulah kita. Ya Masya Allah, ini sangat berbahaya. Kan itu kan aib, nggak perlu diberita-beritakan. Ya, udah biarin aja. Usut hukum ya hukum gitu, nggak usah diberitakan. Kemudian memberikan loyalitas kepada mereka. Nih loyalitas, loyalitas. Loyalitas itu dalam Islam ada babnya sendiri, namanya al-wala wal bara. Itu bentuk dari implementasi syahadat kita. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada yang cintai, tidak ada yang kita loyali kecuali Allah. Ya. Nah, umat Islam sekarang ini bingung. Yang jadi siapa kawan, siapa lawan tuh lo bingung. Gitu. Padahal udah jelas-jelas gampang kalau pilihannya yang satu kafir, satu muslim taat, di backing oleh umat Islam, di backing dakwah. Ya harusnya pilihan gampang dong. Nah itu umat Islam masih banyak yang bingung. Kayak gitu ada pilihan gampang itu loh. Masih banyak yang bingung. Berarti parahnya luar biasa kita ini. Gitu. Ya. Ini adalah metode yang digunakan. Ya, mereka membuat keraguan-raguan dulu, taskik. Ya, keraguan-raguan dalam hati kita, ragu. Kita dibikin ragu dulu dengan Al-Quran, dibikin ragu dengan hadis. Ya. Kemudian dikaburkan, istilah-istilah itu definisinya dikaburkan. Ya, kemudian dilarutkan. Ya, dilarutkan itu mulai disusupi. Mulai disusupi dia. Kemudian dibaratkan. Ya, dibaratkan itu udah dirubah total pemikirannya. Nah, buku Melawan Arus ini sebetulnya Ghazul Fikr juga. Ini perang pemikiran. Tapi medan perang pemikirannya di komunitas punk. Saya merasa sangat terdorong untuk menulis buku ini karena saya punya track record yang
yang cukup lama dulu di komunitas punk. Dan saya dulu cukup banyak menyebarkan pemikiran-pemikiran itu. Ya. Teman-teman aktivis dakwah di Surabaya ya, ketemu saya ya, ngomongin tentang komunis. Dulu partai komunis di Indonesia ada namanya ini gitu ya. Loh kok tahu Pak? Loh saya dulu masuk situ. Saya dulu nyoblos itu gitu. Ya. Gitu. Jadi mereka kaget, dikiranya saya udah langsung paham Islam gitu aja. Sebenarnya ya bukan paham. Dikiranya saya sudah kayak gini sejak dulu gitu loh. Sudah jadi aktivis Islam sejak dulu. Ya. Tapi sebetulnya latar belakang saya mereka nggak tahu. Gitu. Makanya saya kalau ketemu dengan teman-teman lama, lalu mereka berbeda pendapat dengan saya tentang masalah-masalah ini, tentang masalah pemikiran ini. Saya selalu mengajak dia untuk berdiskusi. Silahkan berdiskusi sama saya. Saya siap diajak diskusi siapa saja. Mau ngomongin tentang anarkisme, ya pemahaman anarkisme itu, ya itu sudah melekat dengan komunitas punk. Ya, dengan subkultur punk itu sudah melekat. Dia nggak bisa dipisahkan. Ya, anarkisme itu sebuah paham yang dia tidak mempercayai ya struktur pemerintahan apapun, hierarki itu haram hukumnya buat pemikiran anarkis, seorang anarkis. Karena selama ada struktur di situ ada penindasan. Makanya anarkis itu sangat anti terhadap negara. Jadi tidak ada anarkis yang bisa menerima hidup di tengah-tengah negara. Pasti tujuannya adalah menghancurkan negara. Pada saat itu kami membuat diskusi-diskusi kolektif ya, kami ngumpul di kampus-kampus, kemudian kami bersepuluh ya, 7 orang, 8 orang, 10 orang berdiskusi, kita mau bikin apa nih? Beneran makar kami dulu. Ya, beneran makar kami dulu. Jadi yang dilakukan anarkis itu begitu, itu radikalisme mereka. Makanya ada tulisan mereka, tokoh mereka nama Mikhail Bakunin, dia menulis imoralitas negara. Jadi negara itu sesuatu yang tidak bermoral. Ya. Di mana ada negara di situ ada penindasan. Nah, saya bantah di sini. Kenapa pemikir-pemikir anarkis selalu membahas negara yang tidak adil? Itu bukan negara Islam. Kenapa nggak dibahas negara zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya? Coba dibahas po. Itu kan sejarahnya ada, riwayatnya masih sahih, terjaga sampai hari ini. Kenapa nggak pernah dibahas? Kenapa negara dulu zaman para Khalifah itu ada, tidak pernah dibahas dalam literatur anarkis. Mereka selalu memukul rata begitu. Kalau mereka adil harusnya dibahas juga. Ya. Nggak pernah dibahas dulu zaman Umar bin Abdul Aziz itu ekonomi umat luar biasa. Ya, mau zakat saja, menyalurkan zakat itu nggak tahu harus kemana, sampai harus dibuang ke luar negeri. Betapa makmurnya dulu umat Islam. Dulu negara-negara di sekitar negara Islam itu malah pengen dibebaskan oleh Islam. Ya. Jadi bukan dijajah, kita dulu bukan jajah. Ya, kita dulu membebaskan penindasan. Ya, agar mereka bisa dinaungi oleh negara Islam yang adil. Enggak pernah dibahas itu kayak gitu. Kemudian pemikiran komunisme, marxisme gitu ya. Coba pemikiran marxisme itu ya yang mencetuskan adalah Karl Marx. Karl Marx itu background keluarganya sangat buruk. Ya. Karl Marx itu keluarga hancur. Bapaknya utangnya di mana-mana. Keluarganya bercerai-berai, ya. Hidupnya itu lontang-lantung. Pemabuk berat. Bagaimana mungkin orang seperti itu kemudian membuat teori ekonomi, ya? Membuat ya tulisan-tulisan ya, Das Kapital itu misalnya, tentang masalah-masalah ekonomi untuk menyelesaikan problem ekonomi di masyarakat. Bagaimana mungkin orang seperti itu kita kemudian percaya gitu. Nah itu kan konyol. Nah orang-orang PKI itu kan Marxis Leninis. Pemikiran mereka gabungan antara Marxis dengan Lenin yang ada di Rusia yang diadopsi itu. Ya, orang-orang komunis kan itu. Mereka dikatakan, loh komunis PKI itu, yaitu gambaran komunis itu kayak gitu itu. Di mana-mana di negara-negara itu kayak gitu. Tujuannya adalah kudeta.
pemerintahnya diganti pemerintahan komunis. Di mana-mana kayak gitu. Dan di mana-mana selalu ada pembantaian, itu sejarah. Kenapa nggak pernah dibuka? Nah sekarang kalau orang komunis, orang-orang Marxis yang pro dengan Marxis, ditanyain, dikasih tahu itu, selalu ngomongnya apa? Oh nggak sama, yang di sana itu beda. Komunis yang benar tuh nggak kayak gitu. Kata siapa? Yang mereka lakukan dulu sejak awal-awal dulu juga kayak gitu omongannya. Tapi setelah mereka jaya jadi negara ya tetap aja dibantai orang-orang beragama. Ya. Jadi itu udah jangan dibohongin lah gitu-gitu. Ya kalau Surabaya itu kampus-kampus, itu bahaya. Ada kelompok-kelompok diskusi yang sangat silent. Ya mereka kedoknya itu pro dengan rakyat. Pro rakyat. Ya kalau orang sudah pro rakyat, pro buruh, itu kata kuncinya. Ya. Mengangkat hak-hak buruh, mengangkat hak-hak rakyat, petani, gitu-gitu. Wah, itu udah kuncinya itu. Udah lihat aja orang-orang kayak gitu buku-bukunya di rumah lihat aja. Ya. Pasti buku-buku Marxis itu. Dan selamanya nggak akan pernah bisa bersatu dengan Islam. Makanya kalau ada Tan Malaka itu kan juga Islamis, ya. Ya, kalau ngomongnya kayak gitu ya, anarkis juga ada yang Leo Tolstoy itu juga cenderungnya pada Islam, tapi kan nggak semua orang Islam tuh, ya. Kemudian semuanya lurus dan mencerminkan Islam gitu. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa disambung dengan diskusi aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak ilmu yang hari ini kita dapatkan dari Ustadz. Enaknya manggilnya gimana nih? Ustadz Adit. Alhamdulillah, mungkin akan kita buka diskusi. Mungkin dari teman-teman, Akhwat dulu apa Ikhwat dulu nih? Ada yang ingin bertanya? Monggo. Monggo silakan. Terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ayi, hub kiosnya kok disuntik mati, kenapa? Apa nggak sayang, nggak dihidupkan lagi, cuman dihijrahkan sekalian? Oh sudah. Sudah. Jadi sejak nomor 8 itu berhenti, kemudian saya lanjutkan nomor 9 itu pada tahun 2010. Ya, jadi 5 tahun mati, kemudian saya hidupkan lagi 2010, isinya tentang dakwah Islam. Nggak jadi isdet ya? Nggak jadi isdet. Jadi dulu mati suri aja berarti. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin ada lagi dari yang Ahwat mungkin? Ya. Mas. Mana? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Tat, kan saya mau mengajak rekan saya ikut kajian hari ini, dan dia itu masih berat sama acaranya, sama gigsnya. Sekarang kebetulan ada gigs di Blitar. Nah, terus sebenarnya itu dia pengen, tapi itu dia bilang belum ada teman, nggak ada teman yang mau diajak. Nah, gimana Tat, caranya kita memotivasi teman kita supaya dia itu mau semangat berhijrah gitu loh. Biar nanti kan dia kan juga dari PANG juga, supaya dia itu juga bisa mengajak teman-teman yang lain begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi begini. Cara dakwah itu memang banyak ya. Caranya banyak sekali. Ada beberapa orang memang yang forumnya bukan forum seperti ini. Saya yakin wajar ya bahwa orang-orang seperti itu kemudian mau hadir di tempat seperti ini tuh, saya pikir mereka kemudian canggung dan sebagainya, itu wajar. Maka dari itu cara yang paling efektif sebetulnya adalah mendatangi. Jadi kita yang datang ke acara-acara mereka sebetulnya. Makanya kami itu nggak ngajakin mereka itu datang ke rumah kami. Yang kami lakukan, kami ke mereka, kami jemput bola. Kami kumpul dengan mereka. Beberapa teman-teman ini ya
nongkrong itu yang ngobrol-ngobrol dengan ngelapak seperti ini, kemudian nanti bisa ngobrol dan sebagainya. Itu salah satu cara. Gitu. Kemudian Subchaos seperti ini kan isinya tentang pemikiran punk semua sebenarnya yang sudah kami bantah di sini. Itu kami bagikan atau kadang kami jual gitu ya. Ini dijualnya hanya Rp3.000 nih satu ini. Di luar sana ada. Ini hanya Rp3.000, kami hanya fotokopi, itu juga dari uang kami sendiri. Ya, kadang-kala kalau mereka kepengen banget tapi nggak ada duit ya kami kasih, nggak ada masalah. Karena tujuannya adalah berdakwah. Jadi alangkah baiknya kalau mendakwahi orang-orang seperti itu tidak mengajak mereka ke sini karena jelas pasti mereka canggung, gitu. Atau pernah juga kami lakukan mengundang, itu bukan di masjid tempatnya. Ya, kami kemarin tur ke Jawa Barat itu di Bekasi, Depok, Jakarta. Di 3 tempat itu ada 3 tempat yang stylenya berbeda. Kalau di Bekasi kami nyewa kafe. Jadi kafe ya, tempatnya anak-anak kelas menengah ya. Kan dia nyaman di situ ya kan karena ini tempatnya enggak cenderung Islami ya. Mereka jadi lebih nyaman ke situ. Itu kami udah lakukan. Kemudian kalau di Depok di masjid seperti ini, persis seperti ini. Ya, yang datang mereka para aktivis dakwah untuk kemudian materinya ini yang saya sampaikan cenderungnya strategi bagaimana mendekati mereka ya, bukan bukan ngajain karena teman-teman di sini saya yakin bukan yang masih berada di komunitas itu gitu ya. Kemudian yang ketiga di Jakarta kami bikin buka terop ya di kampung-kampung gitu karena di Jakarta itu komunitas punknya itu street punk itu yang biasanya di jalan-jalan tuh ngamen ya, mintain duit, yang kayak gitu itu. Makanya di kampung-kampung kita bikin terop, kemudian bikin panggung, terus akustikan begitu. Mereka senang, diundang ke situ senang mereka. Kasih makanan, mereka belum makan kasih makan, senang mereka. Jadi kita ini harus tahu strateginya dan kebutuhan mereka itu apa. Apa yang membuat mereka nggak nyaman harus kita pahami. Kalau mereka nggak paham datang ke masjid itu wajar, ya. Makanya kalau di Bandung itu, bagi teman-teman sini pasti sudah tahu Ustadz Hanan Ataki, ya. Shift itu, Inong itu kalau ngajakin teman-teman skate-nya, ya dia ngajakin main skate, ya. Kegiatannya lebih banyak main skate daripada ngajinya sebetulnya. Karena letaknya berkomunikasi, ngeklik dia itu pada saat main skate-nya itu, bukan pada saat kajiannya. Ketika dia udah nyaman dengan kita, baru kemudian kita bisa masuk dakwahnya, ya. Makanya kan takrif qoblal takwin ya. Jadi memberikan kedekatan dulu lebih awal kita lakukan sebelum kita berdakwahnya itu sendiri. Ya. Jadi sebelum dakwahnya sendiri. Jadi dakwah itu nanti kalau kita belum dekat, belum bisa membuka pintu-pintu yang dikunci sama mereka, maka dakwah kita belum bisa masuk. Nah, ini setiap orang bisa berbeda, kuncinya dibukanya ini bisa beda. Ada orang yang hanya dikasih contoh saja. Dakwah fardiyah ya, diberikan contoh dirinya dia berubah. Kita ngumpul terus sama mereka. Setiap azan kita berangkat duluan ya. Dia diajak nggak mau, ya udah biarin. Ya, diajak nggak mau biarin. Tapi terus konsisten seperti itu. Hidup kita nyaman, tenang, permasalahan hidup gampang diselesaikan. Nanti dia lihat, loh, kok rasanya enak ya kayak gitu ya. Saya kok bolak-balik tukaran karo ibu misalnya. Tukaran karo bapak. Sama adik nggak pernah ini, utang di mana-mana. Nanti dia akan melihat kita, hidup kita benar teratur, dia akan nanya itu, aku kayak gini gimana nih? Nah, berarti kalau dia udah nanya, itu berarti dia mempersilahkan kita memasukkan dakwah kita ke dia, gitu. Tapi kalau dia belum mau nanya, belum mau konsultasi, berarti dia belum terbuka kliknya. Selamanya kita mungkin akan harus konsisten istiqomah begitu, ya, melakukan itu. Jadi caranya begitu, insya Allah. Ya, mungkin dari sudah cukup ya tadi. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya. Ya, minta tolong mic-nya dipindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ini kan baru hijrah. Kebetulan saya itu seorang Lady Rose. Dan saya outsider. Nah, saya ini masih bingung. Saya ini kan masih ingin, saya itu kan hobi banget dengerin lagunya SID sebenarnya.
Sampai sekarang? Ya sampai sekarang. Nah itu kira-kira masih boleh apa enggak gitu. Saya juga kan dulu sering keluar kota hanya untuk lihat SID manggung kayak gitu-gitu. Kira-kira sering mosing juga. Nah kira-kira kalau misalnya sekarang saya berhijab, tapi saya kan istilahnya tuh lebih marem kalau lihat langsung. Kira-kira kalau misalnya di pojok belakang cuman lihat gak mosing terus gak seperti itu masih boleh apa enggak gitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, baru kali ini saya ketemu ya sama akhwat seperti ini. Luar biasa ya. Jadi begini, satu hal yang membuat saya, ini saya cerita saya dulu ya. Satu hal yang membuat saya kemudian saya memutuskan kembali lagi di komunitas ini, datang di gigs-gigsnya, berinteraksi dengan orang-orang, silaturahmi ke mereka. Itu prinsip saya satu, dan hanya prinsip itulah yang akhirnya Islam membolehkan. Yaitu apa? Prinsipnya begini. Ya. Haram hukumnya kita berada di tengah-tengah kemungkaran, ya. Kecuali berniat untuk merubahnya. Cuman itu aja. Jadi kalau kita di sana hanya untuk menikmati, itu haram hukumnya. Tapi kalau kita ke sana untuk melihat kondisi, ya, kemudian kita memetakan apa yang harus saya lakukan kalau kondisinya kayak gini. Orang yang mana yang saya mau gandeng duluan? Ya, dengan cara seperti apa nanti saya ngomong dengan orang seperti ini yang saya kenal ini. Kalau seperti itu motivasinya, saya katakan boleh. Tapi kalau tujuannya masih ingin menikmati konser itu sebaiknya jangan. Karena kita ini, ya, untuk kembali ke sana itu harus di titik di mana kita itu bisa memastikan diri kita nggak akan terlalu lagi di situ. Ya, kalau ada kemungkinan kita balik lagi ke situ, ya, dan terlarut lagi dengan itu, maka sebaiknya jangan. Belum waktunya. Saya sekarang, kalau kondisi saya sekarang, saya mau ada di tengah-tengah mereka, berdebat dengan orang-orang seperti mereka, saya ladeni sekarang. Saya berani. Ya, mau bicara tentang pemikiran-pemikiran itu, saya berani saya. Ya. Asal bukan adu jotos. Ya jelas kalah saya. Ya. Jadi gitu, saya berani saya. Karena tujuan saya itu satu, saya ingin mendakwahi mereka dan saya harus tahu strategi apa yang harus saya lakukan ketika saya di tengah mereka. Gitu. Meskipun ketika saya datang ke gigs itu saya hanya bisa melihat, oh orang yang aktif itu ini, yang biasa, yang leadernya dia, oh band ini ternyata nongkrongnya di sana. Meskipun hanya data-data semacam itu penting. Karena itu data itu kemudian bisa berkembang menjadi strategi. Saya harus ngapain berarti? Oh kalau ternyata si A ini nongkrongnya dekat rumahnya salah satu binaan saya, berarti saya bisa minta dia sekali-sekali nongkrong ke sana, kamu, gitu, sambil bawain apa kayak gitu, misalnya gitu. Sangat bisa kayak gitu. Nah hal-hal semacam itu tuh orientasinya udah beda dengan kita datang untuk menikmati musik, gitu. Saya itu meskipun tujuannya untuk berdakwah, datang di tengah-tengah acara seperti itu, bibir ini rasanya gak capek-capek itu untuk istighfar. Astagfirullah. Hati saya itu masih gak di situ sebetulnya. Kalau saya nggak tujuannya ingin berdakwah, nggak mungkin saya mau di sini dah pokoknya. Ya, istighfar terus saya ini. Astagfirullah. Kayak gitu. Ya. Terus terang Superman is dead. Terutama Jering. Jering itu mulutnya sampah, Jering itu. Saya itu paling sering debat sama Jering. Dulu Jering itu zaman manggung ke Surabaya, itu tahun 99 kalau nggak salah, ada acaranya Volcom Skate. Jering Superman is Dead main. Di Surabaya itu boykot Superman is Dead dulu waktu itu. Karena dulu ada tatonya Fuck Java di sini. Ngoloin ras orang Jawa, ya. Fuck Java di sini. Kemudian itulah tersebar di Surabaya, kami semua marah. Waktu manggung tuh kami lempari botol-botol gini yang gede, ini, dilempar pas tengah gini, tok gitu. Buyar langsung. Ya. Nah, dulu yang nengahi itu saya email Jering. Ya, saya bilang drummernya itu, saya bilang,
Saya mohon maaf teman-teman saya, ya inilah ada reaksioner ya. Reaksioner itu gampang tersulut gitu. Ya semoga ini nggak disamaratakan. Dulu kami bersahabat tuh sama orang-orang Superman is Dead. Wah, saya dibalesin terus ya. Dan kami dulu kenal gitu. Sekarang fitnahnya terhadap ulama luar biasa. Kemarin ketika ngomongin Habib Rizik kita difitnah habis-habisan tuh. Ya. Dia nge-share ya satu bagan begitu bahwa aksi 11 14 212 itu tujuannya adalah untuk politik. Kemudian siapa sebenarnya yang nyetir ini semua untuk tujuan politik itu disebut ulama-ulama ini siapa nge-backing, ini tujuannya supaya nanti ini diangkat gitu. Analisisnya sih salah, tapi kebencian dia terhadap ulama itu kelihatan. Sebut saja kalau ngomong sama Jering, sebut aja FPI, kita dimaki-maki pasti. Nah, disinilah letak al-wala wal barok kita. Siapa yang jadi kawan kita, siapa yang menjadi musuh kita diuji di situ. Ketika orang yang kita fans, ya kita fancy, kita sukai, kita idolai, kemudian ternyata dia membenci syariat Islam, ulama dan sebagainya. Disinilah al-wala wal barok kita diuji. Ya, gitu. Saya juga suka ya. Jangankan Superman is Dead, tuh banyak sekali puluhan ratusan tuh kaset saya tuh lemari ini semacam gini nih. Mungkin kalau ditaruh di sini kaset CD itu ya, itu sudah 3-4 kali lemari ini dulu. Semuanya band yang saya sukai sejak SMP saya dulu udah beli kaset, beli CD. Itu kalau saya tahu liriknya menghina Islam sudah saya banting, udah bukan waktunya sekarang. Ya. Meskipun musiknya enak, tapi sekarang masalahnya bukan masalah itu. Ya, saya nggak mau denger musiknya lagi karena kalau saya denger, saya jadi suka gitu loh masalahnya. Makanya daripada saya suka lagi, saya nggak mau denger. Gitu. Jadi ada band namanya Rancid. Tahu kan Rancid ya? Ya. Rancid itu dalam lirik lagunya Journey to the End dalam albumnya And the Out of the Wolf kalau nggak salah, saya lupa. Ada gambarnya siluet dia lagi menunduk. Itu di situ dia. This is not Mecca, Mecca is fuck dia bilang gitu. Ini bukan Mekah, Mekah itu fuck dia bilang. Coba, itu tanah suci Masjidil Haram yang kita sholat menghadapnya, ya. Dan banyak sekali syariat untuk memuliakan itu Masjidil Haram. Kemudian dibilang fuck, saya bilang selamanya saya nggak akan dengerin ini lagi, ya. Karena bahaya ini. Karena masalahnya urusannya bukan urusan dunia lagi, ini urusan akhirat. Ya, dan kita akan dikelompokkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita idolai. Kebayang nggak ngerinya? Gitu. Ya. Dan itu banyak sekali, ya. Seperti NoFX misalnya. NoFX itu berapa kali dia menghina Islam? Ya, dibilang kita ini umat terbelakang, orang terbelakang kita. Orang gila, ya. Dalam lagunya judulnya dalam album Solong apa gitu ya, saya lupa. Itu di situ ada satu lagu, ya. Dia menceritakan gimana kalau kita pergi ke Afghanistan, belajar Islam, kemudian meninggalkan musik, ya yang kayak gitu-gitu mah orang-orang terbelakang. Dia bilang kayak gitu. Ya, yang bener aja. Sudah nggak zamannya kita pro dengan mereka. Makanya gini, hati-hati nih ya. Letak penyesatan dalam subkultur punk itu kelemahan kita dalam memahami liriknya. Makanya saya katakan, ya kalau liriknya bahasa Inggris harus bisa memahami isinya. Karena kita sering tuh nyanyi tapi nggak ngerti dalamnya, padahal isinya memaki-maki Islam. Dalam lirik lagunya NoFX The Bruce, saya bahas di sini. Ini subchaos ke-14, membongkar konspirasi Yahudi dalam scene punk. Saya tulis di sini. Ada salah satu lagunya NoFX. Ya, band dari Amerika, band punk dari Amerika, seluruh personilnya Yahudi. Dia tulis di sini, dia menulis dalam lirik lagunya, dia bilang, kita keluar malam-malam, ya, hang out malam-malam, ya, bersama-sama teman-teman Yahudi. Ya, kemudian kita temui kalau ada orang non Yahudi, kita pukuli bareng-bareng, kita rame-rame. Yang perempuan kita perkosa, ya, gitu. Coba, masa kita nyanyiin kayak gitu? Di Indonesia berapa banyak band punk yang nggak ngerti liriknya The Bruce itu, kemudian dia nyanyikan bareng-bareng. Muslim semuanya mereka, yakin saya, tapi nggak ngerti.
Ya begonya kita nih, begonya kita, gitu. Makanya kita ini umat yang cerdas, makanya kita orang-orang yang tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kata Allah dikatakan nih, kamu layak kilun, kata orang yang nggak menggunakan akalnya. Nah kita umat Islam ini umat terbaik, ya kan? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik yang dilahirkan di muka bumi ini. Artinya kita ini harus memaksimalkan potensi akal kita, ya, kecerdasan kita untuk melihat situasi ini. Jangan sampai kita menjadi umat yang dibodoh-bodohin oleh umat yang bodoh di dalam Al-Quran. Gitu. Ya, jadi jawabannya jadi kemana-mana nih. Padahal tanyanya cuma Nes ID. Ya. Mohon maaf, jadi itu. Ya, saya mendoakan semoga nanti diberikan keistiqomahan. Saya melihat awal-awal berhijrah itu memang sulit. Ingat dalam surat Al-Maidah ayat 54 bahwa orang-orang beriman itu ada salah satu karakteristiknya di situ, yaitu orang-orang yang ya tetap teguh menghadapi orang-orang mencela, ya. Orang-orang mencela dia. Pasti banyak celaan kita itu. Makanya saya dulu awal-awal dari tahun 2005 sampai 2010 nggak pernah nongol di komunitas PAN. Kenapa? Karena mau belajar, fokus. Setelah ilmunya saya punya, setelah ilmunya saya dapat, setelah saya bisa membuka semua kunci, ya, semua kebatilan-kebatilan itu lemahnya di mana, saya berani tampil. Saya keluar, saya tulis, ya, saya jadi pembicara. Itu cara saya melawan pemikiran mereka, begitu. Kalau saya belum siap itu, saya nggak keluar dulu. Kenapa? Karena ada potensi kemudian saya nanti disekak. Ya. Sekarang saya bisa nyekak siapapun, gitu. Gitu. Nah disinilah proses ya dalam berhijrah. Semoga teman-teman semua ya juga diberikan keistiqomahan di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin masih ada sedikit waktu. Mungkin satu kali lagi ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Mungkin yang terakhir Ustadz, pesan apa sih untuk kami yang sedang insya Allah kita di sini berhijrah bareng dan semoga istiqomah. Mungkin pesan apa sih yang bisa membuat kita istiqomah atau dari Ustadz untuk rekan-rekan khususnya yang sekarang ada di sini? Ya, jadi berhijrah itu tantangan utamanya adalah istiqomah. Nah, tapi istiqomah itu meskipun berat, ada resepnya. Terutama bagi teman-teman yang baru berhijrah. Saya hanya menceritakan apa yang memberikan tips ya, sebagaimana yang saya lakukan sendiri. Yang pertama, ketika kita berhijrah harus cari komunitas baru yang menjadi pengganti. Jadi kalau di sini sudah biasa terkumpul, maka bikin kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan. Kalau bisa jangan hanya pada saat kajian, karena kajian tidak bisa ngobrol satu sama lain. Bikin aktivitas-aktivitas yang bisa memungkinkan mempererat hubungan antara teman-teman di sini. Kalau kami di Pang Muslim, ya tiap bulan mesti camping luar, gitu ya, camping ngapain gitu ya, mesti kayak gitu. Nah itulah yang kami lakukan. Jadi ada komunitas penggantinya yang kita jadi sibuk dengan aktivitas itu. Kemudian yang kedua, tinggalkan komunitas yang lama, ya. Tinggalkan komunitas yang lama. Ini tidak selamanya. Komunitas yang lama kita tinggalkan tidak selamanya. Mungkin kita akan kembali lagi ke sana, tapi dalam kondisi yang berbeda. Ya, jadi seperti itu. Yang kedua, segeralah ya menambah ilmu, kemantapan. Ini wajib bagi kita. Ya, hal-hal yang kira-kira belum membuat kita mantap, itu cari jawabannya. Ya, cari jawabannya. Orang-orang yang mencari kebenaran ini, insya Allah akan dikasih oleh Allah kebenaran. Tapi kalau ada juga orang yang sukanya mencari-cari ya jawaban, tapi jawaban itu tujuannya adalah untuk mencari hal yang paling ringan gitu ya, yang bisa kita lakukan. Misalnya tentang syariat berjilbab, misalnya. Berjilbab itu misalnya kok ada yang mengatakan jilbab itu nggak wajib ya gitu ya. Ada yang mengatakan wajib gitu. Ya selama ini ulamanya ngomong wajib ya saya ikut yang wajib gitu. Kalau ulama yang ngomong nggak wajib ya berarti ada kemungkinan boleh dong saya nggak berjilbab gitu. Akhirnya jadi dicari yang nggak benernya itu dicari. Nah
karena tadi kita ini ada di zaman di mana banyak sekali peperangan pemikiran, orang-orang semacam itu tersebar di mana-mana. Ya, masalah hijab itu sudah selesai. Ya, nggak ada satupun orang yang mengatakan demikian. Kalau ada yang mengatakan hijab nggak wajib, yang tersebar di YouTube itu, ya, dia bilang sebagian ulama mengatakan hijab adalah pakaian sopan. Ulamanya yang mana nggak disebut? Bohong dia berarti. Gitu. Nah ini nggak benar yang kayak gitu. Itu kita ini ada di zaman fitnah itu kayak gitu. Mencari kebenaran jadi sulit. Makanya mayoritas itulah yang kita ikuti. Ya, mayoritas ulama sepanjang sejarah ini apa ngomongnya itu yang kita ikuti. Ya, jangan mencoba-coba keputusan-keputusan yang tidak didukung oleh ulama-ulama yang kuat. Jadi dalam hal ini ya, belajar mencari kebenaran di era fitnah seperti ini memang sulit. Makanya semakin kita bersatu, semakin mudah kita mencari kebenaran itu karena kita dukung dengan teman-teman kita. Ya, begitu. Insya Allah itu tiga itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini pertemuan hari ini mungkin pertemuan yang sangat luar biasa. Kita dapat pengalaman-pengalaman baru, cerita-cerita baru, fakta-fakta baru di mana kita sedang menghadapi masa-masa di mana kita itu fitnah itu di mana-mana. Masa-masa di mana kita itu berperang dengan perang-perang pemikiran. Semoga hari ini bukan akhir dari kita berkumpul lagi Ustadz ya. Mungkin nanti kita bisa bersilaturahmi lagi. Semoga saja ini adalah awal silaturahmi kita. Dan semoga aktivis-aktivis Kediri setelah ini mungkin ada yang ingin, wah ini kelihatannya pang muslim ini perlu di Kediri ya. Atau bagaimana mungkin rekan-rekan saya lihat hari ini banyak-banyak yang sebenarnya background-nya ini Ustadz, mungkin backgroundnya juga keren-keren juga ya. Dan alhamdulillah sudah berhijrah, semoga istiqomah dan semoga ini nanti bisa mengajak rekan-rekannya yang lain, itu yang utama. Mari kita tutup pertemuan hari ini, kajian hari ini mungkin dengan doa Ustadz nggih. Mungkin ya ada doa dari Ustadz Aditya agar di zaman fitnah ini kita dikuatkan dan dimenangkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Allahumma fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana sigoro. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit mengutip, bukan seberapa gagah motor yang kau kendarai atau seberapa mewah mobil yang kau miliki, namun semua tentang seberapa bersyukur atas nikmat yang telah diberi. Pang Muslim Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.